Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berharap rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto bisa terwujud. Wacana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan. Terlebih, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berharap rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto bisa terwujud. Gibran menganggap pertemuan kedua tokoh itu bisa membawa dampak positif bagi politik Indonesia. Mega katanya Mbak Puan insya Allah. Oh iya, udah rencananya Pak? Semoga para pimpinan bisa saling bertemu, bersilaturahmi, apalagi ini momen yang baik, momen Ramadan ya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi rencana pertemuan Megawati dan Prabowo dengan jawaban singkat insya Allah. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pertemuan mungkin terjadi, tapi prinsip PDIP tetap kokoh untuk memperjuangkan wong cilik. Insya Allah. Memang sudah ada rencana untuk bertemu dengan Pak Prabowo? Insya Allah. Pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo sangat dimungkinkan, tetapi prinsip-prinsip dari PDI Perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kemudian perintah konstitusi, dan agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara, aparatur negara, itu tetap akan kami lakukan. Sebelumnya Prabowo sudah bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Prabowo mengaku selalu menawari dan mengajak Surya Paloh untuk bergabung ke koalisi pemerintah. Nampaknya Prabowo tengah mempersiapkan koalisi besar untuk pemerintah yang ia pimpin ke depannya. Tim Liputan Kompas TV. Akankah adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto? Kita bahas di Kompas Malam. Sudah bergabung bersama kami saudara pengamat politik dari Lingkar Madani, Mas Ray Rangkuti yang telah bergabung. Selamat malam. Malam, Ray. Bung. Jadi menurut Bang Ray ini kemungkinan pertemuannya nih gimana nih? Ini memang Ibu Mega sesepuh dalam politik lah ya, susah ditebak begitu beliau ini gitu. Sekarang semua orang memusatkan perhatian pikiran kepada Ibu Mega, padahal Ibu Meganya nggak ngapa-ngapain juga gitu ya. Ketua partai yang lain sudah pingin buru-buru mau ketemu dengan Pak Surya Paloh, Ibu Mega masih santai-santai aja gitu ya. Itu artinya sekarang daya tawar Ibu Mega justru meningkat setelah Pilpres ini selesai gitu. Nah, sehingga dengan begitu beliau terlihat mengulur-ngulur waktu untuk ketemu dengan Pak Prabowo gitu ya, meskipun kita tahu keinginan Pak Prabowo untuk bertemu itu sudah begitu tinggi ya. Nah, cuman ada dua kemungkinan bacaan saya. Yang pertama, Kalau bertemunya itu bisa bertemu, tapi kapan waktunya Ibu Mega yang akan menentukan. Itu kan oke, jadi luar kartunya ada biasanya. di Bu Mega ya menurut Anda ya Bang Ray ya? Kartunya sekarang ada di Ibu Mega. Heeh. Gitu. Kalau Makanya ada saya bilang pertemuan, tadi itu, oke. Kalau kita lihat pertemuannya kemungkinan akan terjadi dan kartunya ada di Bu Mega. Kalau menurut Bang Ray Rangkuti nih, nanti pertemuan ini nanti untung ruginya bagi kedua belah pihak ini seperti apa? Nah, ini yang saya mau katakan yang kedua. Mm-mm. Kalau pertemuan dilakukan sebelum tanggal 21 alias sebelum ada keputusan Majelis Konstitusi, Mm-mm. itu artinya pertemuan itu demi kepentingan memuluskan ya kemenangan Pak Prabowo di Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Dan tapi kalau apa namanya itu dilakukan setelah tanggal 21 April, besar kemungkinan justru yang terjadi sebaliknya, di mana Ibu Mega meminta kepada Pak Prabowo alias melobi Pak Prabowo untuk setidaknya tidak menghalang-halangi hak angket yang mungkin diajukan oleh PDI Perjuangan. Sebab besar kemungkinan angket ini akan dilakukan setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, khususnya mungkin Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari 01 maupun 03.
sehingga nanti akan diajukan ke selanjutnya akan dibuat ke hak angket. Mengapa tidak dibuat besertaan antara angket dengan sidang di Mahkamah Konstitusi? Mhm. Ya kalau dibuat sebesertaan waktunya cuma sampai tanggal 21 selesai gitu. Tetapi dengan cara mereka membuatnya satu tahapan, Mhm. artinya Pak Jokowi setidaknya sampai 4 sampai 5 bulan ke depan tidak nyaman di dalam posisinya karena dihantui sekarang oleh Mahkamah Konstitusi. Anda tahu 4 menterinya bakal diundang oleh Mahkamah Konstitusi ya kan? Mhm. Dan nanti kalau sekiranya putusan Mahkamah Konstitusi itu menolak permohonan 1 dan 3 akan dihantui oleh hak angket yang akan diajukan. Tidak nyaman bagi Pak Jokowi. Nah, oleh karena itulah di sini menurut saya strategi hebatnya Ibu Mega ya. Dia nggak buru-buru, dia nggak Mhm. ingin terjebak pada pragmatisme politik begitu ya. Di mana seperti Anda ketahui salah satu ketua partai belum apa-apa udah ketemu. Ya kan, kira-kira itu ya. Mhm. Tapi justru dengan jual mahalnya Ibu Mega, nilai tawar beliau justru makin meningkat di hadapan Oke. para Mhm. koalisinya Pak Prabowo. Kenapa? Karena masa depan politiknya Pak Prabowo itu justru ada beserta dengan Ibu Mega, bukan beserta dengan Pak Jokowi gitu. Kenapa begitu? Pak Jokowi Apakah itu udah karena terlalu PDIP punya suara di legislatif yang besar begitu? Kan persis, Gerindra, persis itu. tapi kan kalau kita lihat Prabowo dengan koalisinya juga cukup besar, Bang Rai. Iya, tetapi kalau maksud saya sendirian saja PDI Perjuangan di legislatif itu udah hebat. Apalagi kalau sampai kemudian Mhm. PDI bersama 1 atau 2 partai politik yang lain. Jadi komposisinya 50-50. Apa Mhm. yang akan dialami oleh Pak Prabowo dengan komposisi anggota DPR-nya 50-50? Akan kesulitan. Oke. Sementara apa yang akan disumbangsi oleh Pak Jokowi kalau sudah tidak berkuasa? Relatif tidak begitu banyak itu. Mhm. Sehingga dengan begitu Pak Prabowo pada tingkat tertentu benar. Beliau melobi bisa bertemu dengan Ibu Mega, sehingga dengan begitu roda kepemimpinannya 5 tahun ke depan bisa berjalan mulus, karena masa depan itu bersama dengan Ibu Mega, bukan bersama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah masa lalu, yang Mhm. menentukan politik masa depannya Pak Prabowo itu adalah Ibu Mega, dan Meskipun tentu kita saja tidak dengan bisa koalisi memungkiri besarnya. ya, Bang Rey, bahwa peran Joko Widodo, kemudian ada anaknya juga Gibran yang juga ikut terlibat dalam pemenangan ataupun kemenangan dari Prabowo. Ya, berhenti sampai di pemenangan itu. Adapun setelahnya itu udah lain cerita, Menurut Anda gitu. seperti itu berarti? Berarti Iya, ada berhenti kemungkinan sampai di Prabowo pemenangan. akan meninggalkan Joko Widodo menurut Anda? Saya kira bukan kemungkinan, gejala-gejala ke arah sana pun sudah terjadi. Pertanyaannya Meskipun adalah, Gibran sendiri, tadi kan informasinya Gibran sendiri tuh anaknya Joko Widodo ini justru berharap begitu, ada pertemuan antara ayo, Megawati dan juga yo, Prabowo. yo, mosok Gibran mengatakannya akan ketemu deh. Kan Oke. nggak mungkin beliau mengatakan itu. Pasti Mhm. mengatakan ya bagus, pertemuan itu ini macam-macam dan seterusnya itu gitu. Demi kebaikan udahlah kita paham yang gitu-gitu. Mhm. Masa Gibran mengatakan ya sebisa mungkin Pak Prabowo jangan ketemu dah. Nggak mungkin beliau mengatakan itu di hadapan publik gitu. Tapi kita membacanya pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu kira-kira ya Mhm. di tengah di mana Ibu Mega ya berbeda politik dengan tajam dengan Pak Jokowi. Itu artinya apa? Itu artinya mestinya Pak Prabowo tidak meminta ketemu dengan Ibu Mega. Kenapa? Karena dia tahu Pak Jokowi sedang tidak mesra dengan Ibu Mega. Mosok dia pergi ke sana, gitu. Kalau misalnya pertemuan itu mengandaikan tidak melibatkan Pak Jokowi. Nah, di dalam konteks inilah maka pertemuan itu dianggap tidak melibatkan Pak Jokowi. Jadi Jadi Anda Pak Prabowo menyimpulkan ataupun Anda menduga adanya ketidakharmonisan begitu ataupun ada peluang Prabowo ini akan meninggalkan Joko Widodo setelah Prabowo nanti dilantik menjadi presiden. itulah yang menurut saya akan terjadi. Nah, sebagai salah satu contoh yang lain itu adalah bagaimana keinginan-keinginan pemerintah di RUU DKJ itu satu persatu ditolak oleh partai-partai politik. Misalnya dahulu menginginkan supaya gubernur itu langsung dipilih oleh Mhm. tidak dipilih oleh rakyat, ditolak. Kemudian Dewan Presidiumnya aglomerasi langsung dijatuhkan kepada wakil presiden, yang itu adalah Gibran. Lalu sekarang juga ditolak oleh partai-partai politik. Dan termasuk mungkin di dalamnya adalah Gerindra. Kenapa itu bisa terjadi? Karena satu persatu mereka mulai menghadang ya aliran
Ya, apa istilah di pertambangan itu hilirisasi kekuasaan Pak Jokowi. Baik. Gitu. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa konsolidasi PDI dengan Prabowo justru dalam kerangka menghadang hilirisasi kekuasaan Pak Jokowi itu. Oke, kita nantikan ya apakah benar akan terjadi pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo dan tentunya deal-dealannya seperti apa nantinya. Terima kasih Mas Ray Rangkuti, pengamat politik Lingkar Madani telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Sama-sama.